Tahukah kamu, setiap tanggal 8 Maret dijadikan sebagai Hari Perempuan Internasional. Ini sekaligus menjadi momentum bagi para perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Nah, apa yang menjadi alasan bagi para perempuan di seluruh dunia menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Apakah terlalu banyak kasus diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki sehingga para perempuan menginginkan kesetaraan? Atau fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya? Menurut catatan Komnas, pada tahun 2022, terkumpul sebanyak 300.000 lebih kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Luar biasa banyak, bukan? Padahal, ini hanya hitungan catatan kasus yang ada di Indonesia saja. Coba bayangkan betapa banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia. Tapi pernahkah kamu berpikir kenapa hal demikian terjadi? Bahkan, tiap tahunnya, selalu kita lihat di TV-TV banyak demonstran yang menyuarakan hak perempuan. Ini terjadi karena kita tidak bisa membedakan antara kodrat dan budaya, belum bisa membedakan antara jenis kelamin dan gender. Rata-rata stigma masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menekankan bahwa perempuan hanya bisa masak dan bersih-bersih di rumah saja. Padahal itu salah. Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan saja yang bersuara. Oke, terima kasih Syahrul. Bisa dibilang, belum semua perempuan bisa merasakan kesetaraan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukkan pada penelitian yang ada di Indonesia di posisi 101 dari 156 negara dan mengalami penurunan 16 peringkat dibanding tahun sebelumnya soal kesenjangan gender. Kadang kita bingung mana kodrat, mana yang budaya. Untuk membedakan keduanya ada cara mudah, yaitu jika berlaku di semua tempat dan waktu itu kodrat, sesuatu yang gak berubah udah dari sananya. Misalnya perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Iya. Apakah di Aceh sampai di Papua melahirkan? Ya iyalah, berarti benar, melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur? Cek, apakah di semua tempat perempuan kerjaannya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang, bahkan sebagian suku Minang perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Cek. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja di dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyadien. Jadi itu bukan kodrat tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat, beda pula budayanya. Dan seiring berjalannya waktu, budaya tentunya akan berubah juga. Dan karena kesalahan kita nih teman-teman yang tidak bisa membedakan mana budaya dan juga mana kodrat, akhirnya terjadilah hal-hal seperti berikut. Yang pertama, melecehkan atau menganggap rendah wanita. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu sebagai objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang, tindakan melecehkan bisa beragam dari mulai bersuit-suit, menggoda sampai tindakan asusila, menonton pornografi juga termasuk tindakan pelecehan karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Penolakan pornografi berarti kita sudah menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. Yang kedua, diskriminasi. Membeda-bedakan, dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma mengerjakan tugas rumah, padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. Yang ketiga, intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, jangan sampai tindakan ini melukai. Hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi berlaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga seringkali diperlukan tidak adil. Misalnya, yang pertama, didiamkan.
Kadang perempuan mendiamkan laki-laki secara berlebihan, sampai laki-laki bingung, apalagi sudah diberi jawaban terserah, jadi serba salah kan? Yang kedua, tidak dihargai. Laki-laki memiliki sifat suka berkorban dan ingin jadi pahlawan terhadap perempuan yang disayangi. Tapi seringkali perempuan tidak menghargai pengorbanan laki-laki itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dicurigai. Perempuan pada dasarnya memiliki sifat perasaan yang tinggi. Ini yang menyebabkan perempuan seringkali memiliki sifat curiga yang berlebihan, sehingga laki-laki suka dimata-matai, padahal sifat laki-laki lebih senang dikasih kepercayaan dan tanggung jawab. Tapi 3 hal tersebut bisa terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan, kita harus saling memahami. Jadi kita harus pahami bahwa memang ada perbedaan biologis atau hormon antara laki-laki dan perempuan. Kita memang beda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia, jadi kita harus saling memahami dan saling melengkapi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.